Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ridha billahi ta'ala wa hadiyati wa hadiyatan bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa hidayati rabbil jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'in wa ila alillahi wa awliya ilahi inna kana wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Imam Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Imam Asy-Syafi'i wa Syekh Imam Asy-Syaukani wa Syekh Ahmad Al-Ansi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi wa Syekh Ibnu Asyir wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Tantawi wa Syekh Wahbah Az-Zuhairi wa Syekh Muhammad Ali Asy-Syafuni wa Syekh Quraisyah wa khususan ila Bisri Mustafa Rembang wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina syawili lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 213. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Karena ono sapa annasu menungso iku umat ini insyaallah kalau terangaken wahidatan kang siji. Bapak asa mongko ngutus sapa Allah kan nabiyina ing pira-pira nabi mubasyirina hale padha bebungah kabeh wa munzirina lan meden-medeni kabeh. Wa anzala nurunaken sapa Allah ma'hum ing dalem sertane nabiyin alkitab ing kitab bil haqqi kelawan hak liyahkuma supaya ngukumi apa ya se kitab bainan nasi ing dalem antaraning manungsa fima ing dalem barang tegese agama ikhtalafu kang padha sulaya sapa ya sing nas kabeh fihi ing dalem ma wa makhtalafalan ora sulaya fihi ing dalem ma illal ladzina angin sapa wong akeh utuhu kang den paringi sapa ya si alladzina hu ing kitab min ba'di ma ja'atuhum saking sawise oleh nekani hum ing alladzina apa sing nekani al-bayyinatu pira-pira keterangan bagian krana lanjut bainahum ing dalem antarane alladzina. Fahada mongko nuduhake sapa Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa si alladzina lima marang barang ikhtarafu kang padha sulaya sapa si alladzina kabeh fihi ing dalem minal haqqi saking barang hak biiznihi kawan izine Allah. Wallahu utawi Gusti Allah iku yahdi nuduhake sapa ya si Allah man ing wong yasau kang ngersakaken sapa ya si Allah ing man ila siratin marang dalan mustaqimin kang jejeg. Kawas syaripun 213 menungso iku wiwit zamane Nabi Adam nganti zamane Nabi Idris kahanane dadi siji padha iman. Saya suwe menungso padha beda-beda
ana kang iman, ana kang kufur. Mula nuli Allah Ta'ala ngutus para nabi kang padha paring janji kebungan marang wong kang padha iman lan ngancam marang wong kang padha kufur. Diancam bakal disiksa dening pangeran ana ing neraka. Lan Allah Ta'ala uga nurunaken kitab-kitab suci perlu kanggo ngukumi antara menungso kang padha pesulayan agamane. Sejatine kang padha sulaya iku wong-wong kang wis keturunan kitab suci, sehingga sebagian padha iman lan sebagian maneh ora padha iman jalaran saka lajute. Dene wong-wong kang padha iman tetep padha oleh pituduh saking Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tansah nuduhake marang sapa wae kang dikersakaken marang dedalan kang jejeg. Tawas ayat per ayat, kana nasu ummatan wahidah. Manusia itu dulu adalah umat yang satu. Faba'asallahu nabiyyina mubasyirina wa mundhirina. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang hak, kitab yang benar, liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fi, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Wa mahtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Fahdallahu alladziina aamanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idznih. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Wallahu yahdi man yasha'u ila shiratin mustaqim. Dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Radidawa keterangannya, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu. Sakderenge kula bahas An-Nas teng ayat niki, terlebih dahulu kula membahas tentang umat riyin. Teng mriki dikatakan ummatan wahidan, umat sing siji. Napa niku maksude umat? Teng tafsir Al-Munir karangane Syekh Wahbah Az-Zuhairi, teng Al-Qur'an niku dikatakan warada lafzul ummati fil Qur'ani bi'iddati ma'ani. Lafaz umat teng Al-Qur'an itu mempunyai beberapa makna. Jadi enten 4 makna umat teng Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sering menyebut umat, niku maknane beda-beda. Sing pertama, nggih, umat yang pertama teng Al-Qur'an niku bermakna al-jamaah. Alladzina yartabituna bi rabitatin wahidatin. Jamaah niku napa? Sebuah kelompok yang memiliki ikatan yang sama. Jadi teng Al-Qur'an siji umat itu dimaknani jamaah. Teng surah Al-A'raf Gusti Allah dawuh wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat. Umat terdiri adalah jamaah, kelompok yang memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Jadi umat pertama dimaknani kelompok jamaah. Gusti Allah dawuh terkenal ayatnya sering diucapkan oleh mubaligh, kuntum khaira ummatin, teng surah Ali Imran ayat 110. Kamu, Rasul Allah teng surah Ali Imran, umat Islam adalah umat yang terbaik, khaira ummatin. Jadi umat pertama, makna pertama umat itu adalah jamaah, kelompok. Sing nomor kali
Teng tafsir Al-Munir dikatakan umat itu adalah al-millatu. Millah itu agama. Napa? Al-aqo itu wa usul tasyri'i, yaitu agama dan pokok-pokok syariat. Teng surah Al-Anbiya ayat 92 nggih, sami kali teng surah Al-Mukminun ayat 52, bedane teng surah Al-Mukminun ayat 52 niku enten huruf wauni. Teng Al-Anbiya ayat 92 kali Gusti Allah dawuh inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Teng surah Al-Mukminun ayat 50 kali wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Dan sungguh inilah ummatukum, agama kamu, ummatan wahidah, agama yang satu. Jadi umat teng Al-Qur'an itu maknanya tempat siji jamaah kelompok, nomor loro umat niku maknane agama al-willah. Sing nomor 3 teng Al-Qur'an niku disebut teng surah Hud ayat 8. Umat teng mriku bimakna zaman, bermakna zaman, waktu. Mriku Gusti Allah dawuh wala in akharna anhumul adzaba ila ummatin makdudah. Dan sungguh jika kami tangguhkan azab terhadap mereka ila ummatin makdudah, sampai waktu yang ditentukan. Jadi umat ternyata tenggone Al-Quran ada yang bermakna waktu, zaman. Pada surah Yusuf ayat 45 Gusti Allah dawuh waddakara ba'da ummatin, dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Makna zaman, makna umat yang ketiga bermakna zaman, waktu. Yang nomor 4, umat juga bermakna imam. Umat bermakna imam. Teng surah An-Nahl ayat 120 Gusti Allah dawuh inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim kana ummatan adalah imam, pemimpin. Maknanya itu pemimpin. Umat bisa bermakna pemimpin. Qanitan lillahi hanifa, patuh kepada Allah dan hanif. Nah, teng ayat niki wal muradu biha huna fi ra'si kasirin minal mufassirin al-millah. Teng ayat niki menurut jumhur ulama ahli tafsir, umat teng mriki ini bermakna agama. Jadi menurut jumhur ulama ahli tafsir, ayat umat teng ayat niki niku bermakna al-millah, agama. Tegese napa? Ai anna jami'al anbiya'i war rusuli ala dinin wahidin. Sesungguhnya setiap nabi dan setiap rasul itu membawa agama yang satu. Pertama sing betul Nabi Adam niku sami sedaya sampai Nabi Muhammad sami, mungkin insya Allah enten keterangannya. Tapi menurut pendapat yang lain waqala akharun innal ummata fi hadhil ayati bimakna jama'i. Tapi menurut pendapat yang lain umat teng ayat niki bermakna jamaah, kelompok. Tapi menurut pendapat yang masyhur, pendapat yang kuat, umat teng ayat ini yang dimaksud adalah agama. Sesungguhnya semua nabi dan rasul itu membawa agama yang satu. Mungkin insya Allah keterangannya tentang masalah Alkitab. Nah, ulama niku nggih berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud an-nasu teng ayat niki. Makanya teng mriki dikatakan kanan nasu ummatan wahidan. Siapa nas yang dimaksud teng ayat niki? Yang dimaksud an-nas teng ayat niki ulama berbeda pendapat. Teng tafsir Al-Qurtubi dikatakan menurut Imam Abi Ka'ab dan Imam Ibnu Zaid, al-muradu bin nasi banu Adam hina akhrajahum wa nasaman min dhahri Adam fa aqarru lahu bil wahdaniyah. Yang dimaksud an-nas teng ayat niki ialah semua anak cucu Nabi Adam setelah dikeluarkan, maksudnya lahir dari menungso teng muka bumi niki, terus dia sudah berikrar menjadi
berikrar kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi sing dimaksud nas teng ayat ini adalah semua anak cucu Adam ketika Allah mengeluarkan mereka dalam bentuk manusia dari tulang rusuk Adam, kemudian mereka mengakui keesaan Allah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menurut Imam Mujahid, sing dimaksud anas teng mriki adalah Adam wahdah. Nabi Adam, yo siji Nabi Adam niku sing dimaksud nas. Terus mengapa kok disebut lafaz jamak padahal Nabi Adam niku siji kok disebut nas? Mriki dikatakan wa summiya al-wahidu bilafzil jam'i li'annahu aslun nasli. Nabi Adam disebut sebagai nas teng ayat niki padahal Nabi Adam niku siji, nas niku jamak. Karena Nabi Adam itu adalah asal keturunan itu semua dari Nabi Adam. Kabeh keturunan itu saking Nabi Adam. Makanya dikatakan teng mriki sebut sebagai jamak, sebagai lafaz jamak. Wakila menurut pendapat yang lain Adam wa Hawa. Jadi anas teng ayat ini yang dimaksud adalah Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Ini menurut pendapat yang ketiga. Menurut pendapat yang keempat, niku saking Ibnu Abbas dan Imam Qatadah. Al-muradu bin nasi al-qurunu allati kanat baina Adam wa Nuh. Yang dimaksud menungso teng ayat ini itu adalah manusia yang hidup antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Yang dimaksud menungso teng ayat ini. Wa hiya asyratun kanu al-haqqi hatta ikhtalafu wa ba'asallahu Nuhan faman ba'dahu. Zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh niku terdapat 10 generasi. Jadi kacek Nabi Adam kali Nabi Nuh niku 10 generasi. Niku mangkula sampai buka jeneng-jenenge keturunan menisor nggih. Mari anak, putu, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, gropak sente, debok bosok, gale asem. Jadi Nabi Nuh niku gale aseme Nabi Adam, keturunan ke-10. Lah, diceritakan tentang beberapa kitab tafsir. Zaman Nabi Adam sampai generasi ke-9 niku menungsa niku iman kabeh. Barang ketemu zaman Nabi Nuh, menungsa niku pun enten sing kufur. Maka diutuslah Nabi Nuh. Fa'asallahu, maka Allah mengutus nabi-nabi yaitu Nabi Nuh dan setelah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah keturunan 10 Nabi Adam. Jadi menurut pendapat yang ini pendapat yang paling masyhur itu niki. Jadi sing dimaksud kana nasu ummatan wahidan adalah manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh. Ini pendapat yang sering dikutip dalam kitab-kitab tafsir. Enten mana pendapat yang mengatakan saking Imam Al-Khalidi wal Wahidi. Yang dimaksud anas teng ayat niki al-muradu Nuhun wa man fis safinah, yaitu Nabi Nuh dan orang yang berada di dalam kapal Nabi Nuh. Jadi menurut pendapat yang satu seperti ini. Nah, niki enten sing menarik teng tafsir Al-Qutubi dikatakan teng mriki wa qala Ibnu Abi Khaisamah. Menurut pendapat Imam Ibnu Khaisamah, mundu khalaqallahu Adam alaihi salam ila an ba'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khamsatu alafi sanatin wa samanini'ati sanatin. Menurut pendapat ini tentang tafsir Al-Qutubi dikatakan jarak antara Allah menciptakan Nabi Adam sampai mengutus Nabi Muhammad menjadi Rasul itu jaraknya 5.800 tahun. Jaraknya menurut Imam Abu Khaisamah, jarak antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diutuskan yang Nabi Muhammad itu 5.800 tahun. Tapi pendapat seperti ini ditentang. Banyak yang menentang. Wakila aksar min dzalik. Itu lebih dari itu. Sebab napa? Wa kana bainahu wa bain Nuhin alfu sanatin wa mi'ata sanatin. Sebab jarak antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh niku 1200 tahun. Wa asya Adam tis'ami'atin wa sitti sanatin. Sedangkan Nabi Adam sendiri niku umure 100 swidak
tahun. Jadi tentu lebih panjang dari itu. Kalau pernah menghitung dari beberapa riwayat, jarak yang masyhur antara Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad niku kurang lebih 8.000 tahun. Niku nggih berbeda pendapat, banyak pendapat. Cuman sekitar kurang lebih seperti ini. Lah, wa kana nasu fi zamanihi ahlu millatin wahidatin. Mutamassikina bid-din tasawwafahumul malaikah wa damu ala dzalika ila anna rufi'a Idris alaihi salam fahtalafu. Menurut pendapat Syiniki, zaman Nabi Adam niku orang-orangnya iman kabeh, barang ketemu Nabi Idris fahtalafu fi. Orang-orang berbeda pendapat, orang-orang berbeda keyakinan bisa mulai zaman Nabi Idris. Wa hadza fihi nadharun. Ini adalah pendapat yang perlu dipertimbangkan. Li anna Idrisa ba'da Nuhin ala sahih. Karena menurut sebuah pendapat yang sahih terus tafsir Al-Qurtubi, Nabi Idris itu setelah zaman Nabi Nuh. Itu mungkin kalau panjenengan kan ngerti ya. Sing masyhur padahal siji Nabi Adam, loro Nabi Idris. Dia niku enten pujian zaman tasik, kula tasik cilik niku enten pujian. Saiki pun mboten tahu krungu. Siji Nabi Adam, loro Nabi Idris, telu Nabi Nuh kang sifat aris, papat Nabi Hud, 5 Nabi Soleh, 6 Nabi Ibrahim kang dijuba mbeleh, 7 Ismail, 8 Nabi Lut, 9 Ishak, 10 Yakub, 11 Yusuf, 12 Ayub, Su'eb Harun, 14 Runtut, 15 Musa, 16 Yasa, Nabi Zulkifli, 17 Tepak, Daud Sulaiman kaping 19, kaping 20 Nabi Ilyas, 21 Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, 24 Isa, selawe Gusti Nabi Muhammad, hitungan rampung wis dadi tamat. Mungkin ono sing eling titik-titik, tapi kula ket SD niku wis mboten tau krungu maneh. SMP ka tahun 96 ke atas mboten nate kepir maneh pujian kaya ngoten niku teng musala-musala, teng masjid-masjid pun mboten enten pujian kaya ngono. Niku pujian-pujian kuno. Ketika mantun azan niku biyen sering terdengar seperti niku. Lah, menurut niku nggih, menurut napa hum Adamun Idrisun Nuhun Hudun Ma niku nggih nabi kedua niku Idris. Tapi tentu dikatakan menurut Imam Al-Qurtubi, li anna Idrisa ba'da Nuhin. Sesungguhnya Nabi Idris itu setelah Nabi Nuh. Sebagai pengetahuan saja. Oh, ternyata menurut Imam Qurtubi Nabi Idris itu setelah Nabi Nuh. Jadi ulama memang berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud nas ten ayat niki. Enten mana sing berpendapat menurut Ibnu Abbas, kanu ummatan wahidatan ala kufri yuridu fi muddati Nuhin hina ba'asallahu. Sejak sebelum zaman Nabi Nuh niku orang-orang sudah kufur semua, makanya diutus Nabi Nuh. Wa kana aidan kana nasu ala ahdi Ibrahim alaihissalam ummatan wahidah. Yang dimaksud nas teng ayat niki menurut Imam Ibnu Abbas juga, pendapatnya kata Imam Ibnu Abbas ini, zaman Nabi Ibrahim kulluhum kufarun. Zaman Nabi Ibrahim itu orang-orang pada kafir semuanya. Wa wulida Ibrahim fi jahiliyah. Kemudian Nabi Ibrahim dilahirkan di zaman jahiliyah. Bapa asallahu ta'ala Ibrahim wa ghairuhu minan nabiyyin. Kemudian Allah mengutus Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim. Jadi ulama berbeda pendapat sangat banyak teng ayat ini tentang pendapat siapa yang dimaksud nas teng ayat ini. Tapi yang paling masyhur, yang paling kata dicuplik itu adalah zaman antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Pun kita lanjutkan. Bapak asallahu nabiyyin mubasyirina wa mundzirin. Maka kemudian Allah mengutus Nabi sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa jumlatuhum mi'atun wa arba'atun wa isyruna alfan. Jumlah nabi
Iku insyaallah sampun masyhur belajar Aqidatul Awam niku teng sarai kitab-kitabnya disebutkan bahwasanya jumlah nabi itu sebanyak 124.000. Wa rusulu minhum sarasumi'atin wa salasata asyar. Jumlah rasul 313. Insyaallah sampun masyhur, sampun lek napa lek tau ngaos insyaallah pun semerap. Tapi mungkin sing dari semerap wal madhkurun fil Qur'ani bil ismil ilmi samanya ta'asyar. Teng Al-Qur'an sing disebut kalau Allah tengene Al-Qur'an itu cuma ada 18. Tafsirnya seperti itu. Tapi waktu disebutkan sinten mawon. Jadi jumlah nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu yang disebut teng Al-Qur'an nggih niku wonten 18. Tapi menurut yang masyhur bukan menapa jumlah total 124.000, jumlah rasul 313, tapi yang disebut nanggoni Al-Qur'an namung 18. Yani disebut teng hadis, teng kitab-kitab cerita-cerita dan lain-lain. Lah, tugas Nabi niku mubasyirin wa mundhirin. Tugas Nabi niku memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Tegese napa? Man amana bil jannati wa man kafaro binnari. Nabi Rasul niku memberikan kabar gembira sapa wong sing gelem iman marang Allah, iman marang Nabi, maka dia akan mendapatkan surga. Lek gak gelem iman, lek kufur marang Allah, kufur marang Nabi, berarti dia mendapatkan neraka. Niku pun di tugasnya Nabi memang seperti niku. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang hak. Sing menarik teng ayat niki, Gusti Allah dawuh menggunakan kata al-kitabah. Kitab niku maknane cara isim itu isim mufrad, kitab siji. Kitab satu kitab itu kitab. Jadi kitabun, kitabani, kutubun. Teng mriki Allah menggambarkan redaksi mufrad sanes jamak. Padahal kitab sing diturunno jumlahe kata. Setiap Rasul Allah menggunakan redaksi mufrad teng mriki kok boten wa anzala ma'ahumul kutuba tapi kitabah. Jawabnya karena sesungguhnya kitab, semua kitab suci ket zaman diturunkan Nabi Adam sampai Al-Quran, semua kitab itu mengajarkan satu, yaitu mentauhidkan Allah. Ajarannya sama. Sedaya Quran, sedaya kitab suci niku ajarannya tauhid, ambek iman marang hari kiamat. Ajarannya semua sama, cuman syariatnya yang beda. Kami kalau sering matur, syariatnya cuma nabi-nabi yang berbeda, tapi ajarannya sama. Menunggalkan Allah, mengesahkan Allah, iman marang hari kiamat, berbuat baik dan meninggalkan keburukan. Itu ajaran agama. Cuman syariat agama-agama yang berbeda. Zaman Nabi Adam zaman Nabi Adam niku wong niku nggih rabi karo dulure dhewe. Sebab ngono wong liya. Gak rabi mek dulure dhewe mosok rabi karo ketek. Kan rabi karo dulure dhewe. Syariatnya memperbolehkan seperti itu. Setelah manusia berkembang menjadi banyak, akhirnya menikah dengan saudara sendiri tidak diperbolehkan. Zaman Nabi Adam syariatnya yang selalu berbeda antar nabi, tapi ajarannya sama, yaitu mengesahkan Allah. Jadi wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Allah menurunkan kepada mereka nabi-nabi dan rasul itu kitab yang hak. Tujuannya apa? Lanjutannya ayat liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Maksudnya apa? Ayyahkuma
Maksudnya agar setiap nabi memberikan keputusan berdasarkan kitabnya. Apabila nabi memberikan keputusan berdasarkan kitabnya, maka seolah-olah kitab itulah yang menghakimi. Setiap nabi yang diutus, setiap rasul yang diutus itu diberi kitab. Lah kitabnya itu memberikan hukum kepada mereka yang, kepada manusia yang mana manusia itu berselisih. Lah seolah-olah sing maringi hukum itu, yang memberikan hukuman, yang memberikan keputusan itu adalah kitab. Karena di kitab sudah ditulis. Jadi liyahkum bainan nasi fi mahtalafu fi. Nanggone kitab-kitab suci sudah ditulis tentang hukum-hukumnya. Lanjutannya ayat wa mahtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki di antara mereka sendiri. Tafsir Al-Qurtubi dikatakan sing dimaksud fihi teng ayat niki niku bali teng Alkitab. Jadi wa makhtalafa fihi, dan mereka tidak berselisih fihi tentang kitab ini. Jadi maksudnya apa? Zaman sakderenge Kanjeng Nabi, zaman sakderenge Kanjeng Nabi niku semua sampun diparingi kitab-kitab. Kitab-kitab suci maksudnya. Zabur, Taurat, Injil dan yang lain. Niku ulama-ulama mereka setelah nabi mereka wafat, niku mereka berselisih tentang kitab-kitab mereka. Jadi setelah Nabi Musa diparingi Taurat, Nabi Musa itu niku ulama-ulamanya Yahudi, itu berselisih tentang kitab mereka sendiri. Makanya fihi dan ayat ini yang dimaksud adalah Alkitab. Menurut pendapat yang lain, wakila ya'udu alal munazzali alaihi wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat yang lain, sing dimaksud fihi dan ayat niki balik nanggone seseorang yang diberi Al-Qur'an, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Ikhtalafa fi nabiyyi illal ladzina utu ilman. Mereka berselisih tentang Nabi Muhammad setelah mereka tahu tentang Nabi Muhammad. Tenggone kitab-kitab sebelum Al-Qur'an niku semuanya sudah diceritakan nanti akhir zaman akan datang Nabi bernama Muhammad atau bernama Ahmad. Mereka niku sampun sembarang sedoyo, teng Taurat sudah ditulis, teng Injil sudah ditulis. Barang Kanjeng Nabi datang, barang Kanjeng Nabi diutus, mereka semua berselisih. Jadi sing dimaksud tenggone ayat ini seperti ini, ulama berbeda pendapat. Bahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Anggone tafsir Qurtubi dikatakan sing dimaksud adalah fahadallahu ummata Muhammadin ilal haqqi bi an bayyana lahum ma ikhtalafa fihi man kana qablahu. Allah niku maringi petunjuk marang umat Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu dengan memberikan penjelasan kepada mereka tentang hal-hal yang diperselisihkan oleh umat-umat sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tenggone tafsir Ibnu Katsir dikatakan wonten sebuah hadis riwayat saking Abi Hurairah qala Abdur Razzaq hadatsana Ma'mar an Sulaiman al-Amash an Abi Shalih an Abi Hurairah. Jadi sing dimaksud teng ayat niki Nabi niku nate dawuh qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kami adalah umat yang terakhir, tetapi kami adalah umat yang pertama di hari kiamat. Nahnu awwalun nasi dukhulal jannah. Kami adalah orang yang mula-mula masuk surga. Umat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah umat yang istimewa.
umat yang terakhir, tapi menilai pas wayah kiamat diceluk pertama. Jadi umpama nggih ana umat Kanjeng Nabi Muhammad padha-padha saleh, ambek umat Nabi Musa padha-padha saleh. Niku sing diceluk dhisik, sing mlebu surga dhisik umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nahnul awwaluna wal akhirun. Kita itu umat yang awal nggih. Nahnu al-akhirun, kita itu adalah umat yang terakhir, tapi al-awwaluna yaumul qiyamah, kita adalah yang pertama dipanggil ketika kiamat. Dan kita adalah manusia yang pertama kali masuk surga dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Ya badaru annahum utul kitaba min qablina wa autinahu min ba'dihim. Kami adalah orang, hanya saja mereka diberi kitab sebelum kami, dan kami diberi kitab sesudah mereka. Wong-wong sadurunge kan umat sadurunge Kanjeng Nabi niku diparingi kitab dhisik. Kita sing diparingi kitab kami. Lanjutane hadis, fahadanallahu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni. Kemudian Allah memberi petunjuk kami kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan izinnya. Fahadzal yaumul ladzi ikhtalafu fihi fahadanallahu lahu. Maka pada hari ini, maksudnya hari itu hari Jumat yang mereka perselisihkan, Allah telah memberi petunjuk kepada kami. Fannasu lana fihi tabaun, maka kemudian manusia mengikuti kita. Fahadan lil yahudu wa ba'datin lin nasara. Kemudian besok untuk orang Yahudi dan hari sesudah besok untuk orang Nasrani. Jadi wong Nasrani dino Minggu, wong Yahudi dino Sabtu. Allah memberi petunjuk kepada umat Islam hari Jumat. Dan itu banyak sekali. Dan mereka dikatakan selain itu wahtalafu fil kiblati. Umat-umat juga berbeda pendapat tentang kiblat. Pastaqbalatin nasara al-masyriqa. Yen pun nate kula terangaken, wong Kristen iku kiblate nang arah wetan. Wal yahudu Baitul Maqdis. Wong Yahudi kiblate nang Baitul Maqdis. Allah memberi petunjuk kepada umat Islam kiblate nang gone Ka'bah. Mereka dikatakan wahtalahu fi sholati. Orang-orang juga berbeda berselisih tentang sholat. Faminhum mayyarka'u wa la yasjud. Ono wong sing sholat itu pakai rukuk, gak pakai sujud. Sholat wong Yahudi ini dikatakan boten enten rukuke, Wa minhum mayyasjudu wa la yarku. Ono wong sing sholat niku gak atik sujud tapi gak atik ruku. Wa minhum may yusolli wa huwa yatakallam. Ana wong sing salat iku ambek ngomong-ngomong, ambek nyanyi-nyanyi. Ada kelompok agama yang lain seperti itu. Wa minhum may yusolli wa huwa yamshi. Ana wong sing salat iku ambek mlaku. Fahadallahu ummata Muhammadin lil haqqi min dzalik. Kemudian Allah memberikan petunjuk pada kita, pada orang Islam, salat iku koyok ini. Waqtalafu fi syiyami faminhum may yasumu ba'dun nahari. Kemudian umat-umat juga berselisih tentang puasa. Ono sing puasa niku setengah hari. Wa minhum may yasumu an ba'dit ta'ami. Ono wong sing puasa itu meninggalkan jenis makanan tertentu saja. Fahadallahu ummata Muhammadin lil haqqi. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada umat Nabi Muhammad dengan petunjuk kebenaran yang koyok poso Ramadan sing fardukan kepada kita. Waqtalafu fi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang juga berselisih tentang Nabi Ibrahim. Faqala Yahudu karena Yahudian. Menurut wong Yahudi, Nabi Ibrahim itu Yahudi. Waqala Nasara karena Nasraniyan. Menurut wong Nasrani, Nabi Ibrahim itu Nasrani. Wa ja'alallahu hanifan musliman. Kemudian Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu hanifan muslimah. Hanifan muslimah. Itu adalah fahadallahu ummata Muhammadin lil haqqi. Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad dengan kebenaran. Waqtalafu fi Isa alaihissalam. Fakadzabat bihi al-yahudu. Orang-orang juga berselisih tentang Nabi Isa. Orang-orang Yahudi itu mendustakan
Nabi Isa. Bahkan mengatakan wa qalu li ummihi buhtanan aziman. Orang-orang Yahudi mengatakan kepada ibunya Nabi Isa, Sayyidah Maryam, buhtanan aziman, dia berdosa sangat besar. Karena menurut orang-orang Yahudi, ibu Nabi Isa itu melakukan zina. Tapi waja'alathun nasara ilahan wa waladan. Tapi orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa itu sebagai pangeran, sebagai anak Tuhan, sebagai anak Tuhan. Fahadallahu ummata Muhammadin lil haqqi min dzalika. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada umat Islam. Nabi Isa itu duduk pangeran, Nabi Isa itu nabi, dan ibunya adalah orang yang suci, tidak melakukan zina. Tidak melakukan zina. Allah memberikan kebenaran kepada umat Nabi Muhammad. Ayat yang terakhir, wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah wallahu yahdi, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa fi sahih Bukhari wa Muslim an Aisyah. Kalau si tenggoni kitab Bukhari dan kitab Muslim enten riwayat saking Aisyah mengenai ayat niki, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal laili yusolli. Kanjeng Nabi niku lek tengah wengi bangun malam, terus kanjeng Nabi niku salat. Kanjeng Nabi niku selalu berdoa, Allahumma robba Jibril wa Mikaila wa Israfil fatiros samawati wal ardi. Wahai Allah, Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil, yang menciptakan langit dan bumi, alimal ghaibi wa syahada, yang mengetahui hal yang zahir, anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yahtalifun. Engkaulah yang memutuskan perkara di antara hamba-hambamu dalam hal-hal yang mereka perselisihkan di masa silam. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Berilah kami petunjuk, berilah aku petunjuk kepada kebenaran yang diperselisihkan itu dengan kehendak-Mu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Engkau selalu memberi petunjuk kepada orang-orang yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Dan wonten donga yang sangat masyhur yang ada hubungannya dengan ayat niki, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada perkara yang hak, yang sesungguhnya, dan berilah kami rezeki untuk mengikutinya. Jadi rezeki ini bukan hanya berupa materi, mengikuti kebenaran itu termasuk rezeki. Lanjutannya wa arinal batila warzuqna tibaa, dan tunjuklah kami kebatilan itu apa adanya sehingga kami bisa, dan jauhkanlah kami dari kebatilan itu. Wala taj'alhu multabisan alaina fanabdil, maka janganlah kau jadikan perkara yang batil itu tampak samar bagi kami, karena nanti kami akan tersesat. Jadi donga ini sangat masyhur, sangat sering dibaca oleh imam-imam. Sebab nopo? Kalau seseorang niku boten samar, kebatilan itu samar, maka dia akan tersesat. Iki gak ngerti bener nopo enggak, padahal itu batil, akhirnya dilakoni, akhirnya terjadilah kesesatan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pun jika sematan mungkin kita diterangkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun. Ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tibaa warzuqna tinaba
wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.